Oke, baik para pemirsa ya, pendengar podcast Visip Unip. Kali ini kita dalam program Komunikasi Rasa dengan tema peranan komunikasi publik instansi daerah dalam upaya pembangunan daerah menghadirkan seorang narasumber bernama Pak Tri Nugroho ya. Nugroho Triputra sebagai Kabid di Kominfo Kota Bengkulu ya. Kabid apa Pak Tri? Pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kominfo, Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini atau kali ini menjadi menarik karena berbicara tentang pembangunan daerah, kemudian berbicara juga tentang bagaimana peranan dari instansi daerah dalam konteks komunikasi publiknya. Memang selama ini dibebankan ke Kominfo untuk mendiseminasi berbagai informasi yang berkaitan dengan yang namanya pembangunan daerah. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kepada Pak Tri bisa mau memperkenalkan diri dulu boleh, kemudian menjelaskan tugas dan fungsi selama di Dinas Kominfo. Mungkin silakan Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa podcast Komunikasi Rasa. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang dalam podcast ilmu komunikasi Visip Unip ini. Perkenalkan, nama saya Nugroho Triputra. Saat ini diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Saya ceritakan sedikit ya Pak Mas Agus. Ya silakan. Bahwa Dinas Kominfo mempunyai fungsi diantaranya adalah bagaimana mampu mengolah informasi kemudian mengkomunikasikannya ke publik agar informasi ini baik dalam bentuk informasi pembangunan, informasi yang lain-lainnya yang berkaitan dengan pemerintah Kota Bengkulu itu tugasnya ada di Kominfo. Mulai dari mengelola, kemudian mendiseminasikannya atau menyebarluaskannya kepada publik dengan harapan informasi ini diterima oleh publik khususnya masyarakat Kota Bengkulu. Memang ini sudah menjadi salah satu tugas ya dari Dinas Kominfo. Bagaimana saya contohkan seperti program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah itu tersampai oleh masyarakat. Nah, itu salah satu tugas dari Kominfo-nya. Oke, tentu ada perbedaan ya ketika dulu Kominfo sebelum menjadi Kominfo kan kita pernah tahu bahwa Kominfo itu bagian dari corong pemerintah lewat Departemen Penerangan pada saat Orde Baru. Nah di situ peran vitalnya bisa kita lihat hampir tiap sosok Menteri Penerangan saat itu Harmoko memberikan statement-statement yang berkaitan dengan pembangunan secara nasional. Nah, di era sekarang perubahan pada aras pemerintah berubah, perubahan dalam era teknologi juga berubah. Tentu tantangan-tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Betul sekali. Terkait dengan itu, menurut Pak Tri nih, bagaimana kira-kira Dinas Kominfo Kota Bengkulu sendiri dalam menyikapi berbagai perkembangan teknologi di mana medsos kemudian menjadi ruang bagi publik untuk menyuarakan berbagai permasalahan dan keresahannya. Nah, kira-kira dari Dinas Kominfo sendiri ada nggak menjadikan berbagai perbincangan publik masyarakat Kota Bengkulu itu kemudian untuk dijadikan sebagai satu instrumen dalam rangka mengambil kebijakan atas dasar aspirasi yang diajukan masyarakat melalui medsos? Silakan. Terima kasih Pak Agus. Ya. Kita ada instruksi
Presiden, Oh, Impres instruksi nomor Presiden 9 itu, ya? Heeh. tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Jadi, Artinya pemerintah daerah, kepala daerah bebas menggunakan berbagai media, berbagai metode untuk mengkomunikasikan kepada publik, baik itu informasi, program-program dan kerja-kerja pemerintah. Nah, tentu kami di Dinas Kominfo Kota Bengkulu kita juga menggunakan berbagai media agar informasi yang kita kelola atau informasi yang perlu kita sampaikan kepada publik itu sampai ke publik. Kalau beberapa tahun sebelumnya kita menggunakan media mainstream seperti surat kabar, kemudian radio. Beberapa tahun belakang dengan kemajuan teknologi, kita memanfaatkan media komunikasi publik juga melalui media sosial. Kenapa media sosial? Ini kami nilai, kami lihat melalui media sosial kita juga bisa menekan cost ya, yang misalnya selama ini kita menggunakan media mainstream. Dari biaya sisi mahal ya. Ya, dari sisi efektivitas saya rasa meskipun belum pernah kami melakukan riset tentang efektivitas itu, tapi saya rasa memang karena ini dunianya sudah media sosial ya, mayoritas apalagi kaum muda gitu, apalagi masyarakat yang tinggal di Kota Bengkulu itu sudah menggunakan media sosial. Kemudian kita juga menggunakan media luar ruang seperti melalui diseminasi melalui spanduk, baliho, itu juga kita lakukan. Memang yang sangat gencar itu di media sosial, Pak Gus. Iya. Informasi-informasi yang kita kelola itu kita publis di portal mediacenter.bengkulukota.go.id. Tidak hanya di situ, kita juga mendiseminasikannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, kemudian YouTube juga. Informasi yang kami sampaikan adalah informasi-informasi tentang pemerintahan, baik itu program ataupun kerja-kerja pemerintah, kemudian capaian-capaian pemerintah seperti prestasi-prestasi dan penghargaan. Kemudian juga ada ruang publik di sana ketika bagaimana masyarakat ini membutuhkan hadirnya pemerintah, baik dalam kondisi duka atau suka. Kalau kita sering dengar itu Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Helmi Hasan, Pak Wakil Wali Kota Dedi Wahyudi itu sangat aktif sekali di media sosial. Iya, Justru beliau langsung merespon gitu, baik di Instagram pribadinya gitu kan. bahkan memberi nomor pribadi juga Iya, untuk sangat betul Pak. kontak langsung Ya, ya. ini sebenarnya yang sangat langka kita temui, sangat jarang kepala daerah dia mempublis atau mencantumkan kontak pribadi. Tapi berbeda di Kota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu, Wakil Wali Kota Bengkulu mencantumkan nomor HP mereka dengan harapan bahwa visi Kota Bengkulu untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan bahagia itu ada di situ. Kenapa? Tapi kalau kita lihat kalau itu dijadikan sebagai bahan evaluasi, Ya, seharusnya kan tidak harus langsung ke wali kota dan wakil wali kota. betul. Dengan asumsi kalau dinas atau OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik bisa memberikan pelayanan dan kepuasan secara langsung terhadap pelayanan itu. Ya. Nah, karena itulah kemudian bisa jadi tanggapan kita ketika wali kota mempublish atau wakil wali kota mempublish nomor pribadi mereka, jangan-jangan gara-gara OPD nih yang nggak bergerak, sehingga membutuhkan dorongan langsung, sehingga sosok wali kota dan wakil wali kota memberikan ruang bagi publik untuk mengadu langsung. Kira-kira kalau menurut Pak Trinugroho, gimana nih? Saya rasa seperti ini Pak Agus. Tentu kepala daerah itu punya pola dan metode tersendiri bagaimana ia merasa puas untuk melayani
warganya. Gitu. Bisa jadi mungkin dalam tanda kutip OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik atau dengan keluhan yang dirasakan oleh publik sudah maksimal. Hanya saja mungkin report itu tidak sampai ke kepala daerah. Misal, nah saya melihat kenapa kepala daerah, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota mencantumkan, mungkin dia ingin tahu betul apa yang menjadi keluhan ini gitu. Bukan hanya sebatas misalnya ada OPD, siap Pak sudah kita tindak lanjuti. ABS lah ya, asal Bapak ya senang kan, gitu ya. misal itu contohnya. Mungkin ada yang sudah maksimal kerjanya melayani publik, tapi ketika kepala daerah mungkin tidak bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, mungkin dia merasa ada yang kurang gitu. Karena itu mungkin nomor kontak itu disampaikan di publis, dan saya tahu betul ketika keluhan aduan itu masuk baik ke WA Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, beliau langsung meneruskan informasi keluhan itu ke OPD yang terkait. Oke. Kalau kita lihat ini sebetulnya sejak kapan kepala daerah khususnya di kota ya, wali kota dan wakil wali kota ini mempublish nomor WhatsApp pribadi untuk bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengadu, menampung aspirasi. Apakah ada peranan Dinas Kominfo di situ yang kemudian memberikan masukan agar Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk membuka pengaduan khusus gitu? Ya. Atau ini pribadi sebetulnya? Ya, tentu pengaduan khusus itu sudah ada ya Pak ya. Secara dari pemerintahan pusat itu sudah ada melalui aplikasi lapor. Oh sebetulnya ada. Sudah ada. Tapi itu di pusat. Ya, yang kemudian dari pemerintah pusat meneruskan ke admin di pemerintah daerah. Oh gitu. Pemerintah daerah meneruskan ke OPD. Jadi aplikasi itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bengkulu juga. Seharusnya bisa. Untuk memberikan masukan, kritik, ataupun mengadu terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi yang berhubungan dengan pelayanan publik. Betul. Oke. Nah, tetapi kan tidak semua masyarakat paham. Misalnya ada aplikasi itu gitu harus ya. buka aplikasi itu, harus daftar dulu, misalkan kemudian menunggu sekian hari. Tentu apa yang dilakukan Pak Wali-wali ini mungkin saya lihat lebih ini ya, lebih dalam artian lebih maju dalam sisi efektivitas gitu. Misal warga yang tahu langsung lupa, tetangga saya butuh ambulan nih Pak, dia mau ke rumah sakit, kan sudah tahu ambulan gratis nih di Kota Bengkulu, setiap kecamatan ada, sudah di standby-kan. Nah tentu itu bisa langsung dibanding mungkin dia melalui aplikasi ya, walaupun itu juga sangat bermanfaat. Ada SOP-nya nggak? Aplikasi itu harus ketika pengaduan misalnya diteruskan ke OPD mana dan harus kemudian ditindaklanjuti dalam waktu beberapa jam misalnya. Tentu ada SOP-nya sudah dari pemerintah pusat. Cuma kan kadang kendalanya admin-adminnya ini itu belum yang tentu standby ya. Walaupun ada belum tentu standby gitu kan, karena melalui aplikasi. Dan kadang juga mereka ini dipindah. Contoh misal ada mutasi, kadang kan mereka mungkin tidak terlalu fokus terhadap satu aplikasi dengan pekerjaan yang banyak, mungkin tidak terlalu itu. Tertinggallah pekerjaan itu tadi ya. Nah itu terabaikan akhirnya. Memang kadang saya lihat banyak nih, kadang program-program dari pemerintah ya, pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang harus kita juga partisipasi, misalnya kayak lapor tadi harus ada adminnya, setiap OPD juga ada adminnya. Mungkin dari sisi efektivitas pimpinan lebih suka seperti itu gitu. Kalau saya sering lihat postingan-postingan itu, beliau juga balas. Pak Wali Kota di Instagramnya direspon ya? Ya, @Helmi Hasan Official itu direspon gitu. Nah, posisi Dinas Kominfo sendiri ketika Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota kemudian membuka nomor pribadi untuk pengaduan, ada nggak laporan-laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Kominfo atau atas dasar instruksi langsung dari Pak
wali kota atau Pak Wakil, tolong ini disegera. Atau seperti apa sih tugas dan dari Dinas Kominfo ketika melihat Pak Wali merespon berbagai pertanyaan, berbagai masukan dari masyarakat kota? Apakah ini sekedar dijadikan data saja, atau kemudian Kominfo sebagai sentral bagi informasi di kota itu meneruskan ke dinas-dinas terkait, atau seperti apa? Ya, untuk pertama kita melakukan identifikasi ya. Identifikasi ketika itu masuk kadang tidak semua direspon. Kenapa? Kita lihat ini akunnya kan kita bisa pantau. Ini akunnya beneran atau tidak nih? Bukan, ya, atau dia hanya dalam tanda kutip ingin memperkeruh misalnya terhadap suatu kebijakan yang tidak disetujui. Mungkin ada buzzer lah yang iseng misalnya kan. Nah, itu kita lihat kan. Tetapi ketika memang ini benar, informasi itu kita sampaikan. Kadang misal dari kepala daerah langsung, misalnya itu berkaitan di kecamatan mana nih, misalnya ada warga nih langsung diteruskan ke kecamatan, kita juga melakukan komunikasi seperti apa tindak lanjutnya gitu. Ketika sudah ada tindak lanjut, nah biasanya itu kita publish. Kita publish di Jadi dalam media bentuk center berita gitu. atau seperti apa? Dalam bentuk berita. Oh, dalam bentuk berita, audio visual berupa teks juga mungkin ya. Betul. Oke. Nah, selama Pak Tri Nugroho berkecimpung dan menangani bidang komunikasi publik ya, sebetulnya tugas-tugas yang menurut Pak Tri berat untuk dilakukan dan dijalankan, apa ada nggak? Ya, pertama ini Pak, 2 tahun terakhir ini kami mencoba membangun pola bagaimana informasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo itu dalam diseminasinya melibatkan semua stakeholder, semua OPD di pemerintah kota. 3 tahun sebelum saya melihat ini masih dalam keterbatasan. Dalam artian seperti ini, Kominfo mengelola informasi, kemudian hanya Kominfo menyebarluaskan itu. Tentu sangat terbatas. Jadi kita sudah mengeluarkan beberapa kali surat edaran agar semua perangkat daerah di pemerintah Kota Bengkulu, termasuk kecamatan dan kelurahan, itu mempunyai media sosial. Jadi pola ini kami bangun sudah dari 2 tahun yang lalu agar mereka menguatkan diseminasi yang sudah dilakukan oleh Kominfo. Kami bangun grup WA, isi dalamnya semua ada admin media sosial OPD. Ketika informasi sudah kami kelola, tinggal mendiseminasikan, kami sebar melalui grup itu, semua perangkat daerah termasuk kecamatan menyebarluaskan. Jadi satu pintu. Jadi mereka hanya menyebarkan ya, produk kontennya dibuat oleh Kominfo. Dari Kominfo, kontennya dari Kominfo. Kemudian perangkat daerah berkontribusi menyebarluaskan, memviralkan lah kalau istilahnya sekarang itu kan. Dan itu efektif nggak? Alhamdulillah efektif, Pak. Efektif ya. Dibanding 2 tahun yang lalu ya. Jadi dari mana kita mengukur efektif? Jika dulu yang LKS-nya, like, comment, share-nya hanya beberapa puluh, ini udah bisa sampai ratusan. Gitu. Dan ini saya punya tim dipatroli. Mereka dipatroli. Maksudnya dipatroli itu? Ya, jadi semua link medsos perangkat daerah, OPD, kita sudah bermain 2 sekarang, Facebook sama Instagram. Datanya ada. Jadi setiap seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Kemudian Selasa, Kamis itu kepala OPD-nya mereka harus nge-share juga, like, comment, share juga. Itu diwajibkan sifatnya. Jadi ketika sore hari, malam hari itu reportnya ada, diteruskan ke kepala dinas meneruskan ke grup kepala dinas. Jadi kena sanksi sosial yang mereka tidak berpartisipasi disilang gitu. Itu kan dibaca banyak orang kalau dalam grup. Nah, seperti itu kita lakukan pola itu bisa meningkatkan. Jadi bagaimana informasi yang sudah dikelola ini jangan hanya Kominfo gitu, yang mendiseminasikan ini. Contoh, dinas ini mungkin dia punya pegawai banyak gitu kan. Nah, pegawainya juga harus melakukan kewajiban seperti itu, like, comment, share. Kemudian kecamatan, tentu mereka punya warga banyak,
kelurahan, mereka punya warga banyak yang bisa berteman. Setidaknya konten medsos mereka isi dulu dengan aktivitas mereka, kegiatan pekerjaan mereka. Itu yang diinginkan pimpinan ya selama ini. Yang kami cari polanya sekarang itu masih kami lakukan. Oke. Kalau proses produksi informasinya sendiri, nah itu dilakukan Dinas Kominfo dan ada unit yang menangani itu. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Tri, seperti apa sebetulnya Dinas Kominfo dalam mengelola satu informasi yang memiliki hubungan dengan bagaimana kerja-kerja pemerintah yang mengarah kepada pembangunan daerah khususnya di Kota Bengkulu. Sebenarnya konsep awalnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh media mainstream. Punya pimret, redaktur, kemudian ada strukturnya itu. Sebenarnya itu struktur kita tidak bicara dalam suatu organisasi pemerintahan ya, tapi istilahnya fungsinya, tugas yang dijalankan. Jadi semua informasi sebelum disebarluaskan atau tidak dikelola itu ada tahapan. Tidak bisa seorang staf tiba-tiba dia memunculkan di portal berita kita atau di media sosial kita suatu konten tanpa tahapan yang belum dilalui gitu. Nah, itu kan publikasinya maksud ini saya pengelolaannya ya. Proses pencarian misalnya atau penentuan topik apa misalnya begitu kan. Jadi setiap hari Pak, Senin sampai Minggu. Hari Minggu juga? Juga kita punya agenda ya. Agenda prioritas utama adalah kegiatan kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah. Itu yang prioritas harus diinformasikan. Ya, betul. Kegiatan-kegiatan. Ya, itu prioritas pertama. Seremonial berarti ya? Pertama tentu seremonial karena ini pemerintahan. Kemudian di luar seremonial juga kita juga program. Kita berkolaborasi dengan OPD. Itu nanti saya cerita yang bagian itu. Silakan. Jadi yang pertama bagaimana kita mulai dari mengumpulkan informasi, mengelola. Kita ada agenda yang saya sampaikan tadi. Agenda ini kami dapati dari bagian keprotokolan. Jadi setiap malam hari itu jam 9 malam, jam 10 malam udah ada agenda untuk besok. Jadi per hari akan selalu dapat informasi itu. Agenda kegiatan apa. Itu di-share ke Dinas Kominfo. Kita ada grupnya. Jadi ada isinya protokol, ada Kominfo gitu. Jadi diagendakan itu misal kayak ini tadi, ini jam 9 wali kota diundang acara KPK ya di Mercure. Malam tadi sudah masuk agendanya. Jadi sudah tahu. Jadi misalnya besok ada agenda 7. Misal wali kota Bengkulu 3, wakil wali kota 3, sekda 1 misalkan. Nah, itu kita sudah persiapan menugaskan tim. Subuh hari. Menugaskannya itu di malam hari itu juga atau subuh hari? Subuh ya. Jadi instruksi secara WA ya. Tapi sebelumnya memang teman-teman tim liputan ini sudah kita arahkan ya sebelum bergabung dengan Kominfo atau ini sudah tahu tugas tupoksinya apa, melakukan apa, kewajiban apa yang dilakukan. Jadi kita buat grup WA, isinya itu ya tim liputan lah, kami orang Kominfo. Jadi kita sudah distribusikan tugas. Si A penulis berita, si B pendokumentasian, foto, kemudian ada yang kameramen video. Jadi kita menugaskan itu setiap hari. Itu tahap pertama penugasan SDM-nya. Jadi nggak mungkin dia dalam jam yang sama dia bertugas dengan topik acara yang berbeda. Berarti standby sesuai dengan arahan ya. Betul. Standby dengan harus arahan. Kemana hari itu, ini misalnya. Ya, jadi agenda keprotokolan itu sudah masuk ke kita lengkap, nama kegiatannya, lokasi acaranya di mana, jamnya jam berapa. Oke. Nah, itu. Kemudian ketika tim pencari informasi ini atau saya menyebutnya tim liputan Kominfo ini turun ke lapangan,
mereka harus memberikan laporan bahwa mereka sudah berada di lokasi. Paling tidak setengah jam sebelum acara atau 15 menit sebelum acara. Mereka harus Standby. harus di grup laporan lah. Saya sudah di lokasi misalnya dengan foto atau itu. Karena jangan sampai nanti acara sudah mulai timnya belum ada gitu. Ya, kita bicara disiplin, bicara kinerja, semua harus terukur gitu. Iya. Pernah ada pertanyaan bagaimana nih ketika ada timnya yang sakit gitu. Nah, makanya itu mereka harus memberi report juga di grup WA, saya sakit tolong digantikan misalnya. Nah, nanti ada kepala seksi di bawah saya itu menugaskan tugas pengganti. Ketika mereka di lapangan, karena kita sudah bekali teknik mencari berita, teknik wawancara, mereka mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Polanya hampir sama dengan Jadi satu seremonial yang dilakukan oleh pejabat kota itu ada target jadi berapa berita atau cukup satu saja misalnya? Ya, sebenarnya kita ada target. Oh, ada target. Ada target minimal satu. Oh, minimal satu itu dari acara inti. Maksudnya acara yang terselenggara. Tetapi produk yang kita hasilkan dari satu kegiatan itu ada 4. Apa aja tuh? Ada 4. Narasi berita, kemudian foto, kemudian video flash, video singkat berdurasi 1 menitan, kemudian ada berita video yang akan kita upload di YouTube HDTV. Jadi pada saat mereka meliput itu, mereka sudah tahu 4 tugas itu yang harus mereka hasilkan ya, gitu harus ya. hasilkan itu. Nah, prosesnya mereka berkreasi untuk menghasilkan itu, apakah langsung on the spot di lapangan atau ada proses edit dulu nih, edit oleh editor khusus misalnya? Ya, betul. Tentu melewati proses editing, Pak. Editing ya. Jadi ketika informasi yang sudah terkumpul di lapangan, saya contohkan penulis berita, penulis berita itu tidak langsung menaikkan ke website, tapi tahapannya kebetulan saya bagi tugas ini. Jadi di bidang IKV itu saya kepala bidang, ada 3 kepala seksi. 3 kepala seksi ini saya fungsikan juga untuk mengontrol, mengedit produk jurnalistik sebelum disebar, sebelum naik ke medsos. Contohnya yang 4 tadi saya bilang, untuk narasi berita itu langsung ke saya. Jadi dari tim lapangan menulis, kemudian langsung WA ke saya, proses editingnya di saya. Kalau saya udah fix, baru kita dimuat. Kecuali kalau yang bersifatnya berita itu request, misalnya kita membuat rilis misalnya terhadap suatu kejadian yang perlu kita respon, misalnya kan atas perintah pimpinan atau misalnya inisiatif kita sendiri, itu biasanya sampai ke kepala dinas narasinya. Sampai kepala dinas yang sebelum naik kirim ke saya dulu, kata kepala dinas. Jadi misalnya ada juga kadang sesekali juga kita. Jadi proses editingnya kalau yang request seperti itu melewati 2 tahapan ya? Ya. Dari Pak Tri selaku Kabid, kemudian ke kepala dinas, ke Kadis. Ya. Nanti kepala dinasnya oke, baru kita izin publis untuk publikasi ya, gitu itu bentuk narasi berita. Kemudian foto sudah di tim saja, tidak naik ke kami karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan, momen-momen apa saja yang layak untuk dimuat nanti. Kemudian video flash itu salah satu kepala seksi saya tugaskan. Itu sama, kalau ketika ada request misalnya kepala dinas harus ada frame ini yang masuk, nah itu tahapannya sampai ke kepala dinas nanti tahapannya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada request itu cukup di kepala seksi. Cukup, baru kemudian publikasi. Iya, baru dipublis video flash. Nah, indikator efektivitas diseminasi informasi itu kan kalau kita berbasis platform medsos, salah satunya tadi adalah LKS ya. Seberapa banyak like, comment, share yang kemudian dilakukan masyarakat terhadap konten yang dipublikasi oleh Kominfo. Nah, kalau kita bandingkan nih, kan kalau untuk Bengkulu ada satu platform medsos yang mungkin dalam tanda petik dikelola oleh swasta, dalam hal ini ada Bengkulu Info misalnya. Kalau kita bandingkan, nah kira-kira kenapa kira-kira LKS dari Bengkulu Info itu harus diakui ya?
lebih banyak dibandingkan Betul. dengan konten-konten yang diproduksi oleh pemerintah. Iya, iya. Nah, Iya. menurut Pak Tri, ini kira-kira Ini, apa nih ini sudah penyebabnya? kami analisa. Apa Bagus. itu kira-kira? Pertama, kalau yang saya lihat akun medsos yang Bapak sebutkan tadi, mereka tidak memproduksi produk jurnalistik. Kenapa tidak saya sebut tidak produk jurnalistik? Karena di sana terkadang tidak ada proses konfirmasi terhadap suatu konten sebelum ditayangkan. Kemudian mereka mayoritas ada peran citizen journalism di sana. Yang bisa apa saja masuk gitu. Berbeda kita melihat platform media sosial yang dikelola oleh pemerintah. Tentu ada rambu-rambu konten informasi yang akan disajikan ke publik. Gitu. Kami tidak mungkin menyebarkan gambar yang goyang, kemudian secara substansi itu tidak ada kaitan misalnya. Tidak ada kaitannya dengan pemerintahan, dengan kepentingan masyarakat misalnya. Kan tidak mungkin. Tapi kalau di platform yang satu tadi yang Bapak bilang, itu semua masuk di sana gitu. Iya. Nah, jadi orang ini, wah, mereka ada yang suka gitu misalnya. Iya. Misalnya untuk hal-hal apa, masyarakat ada yang suka. Tetapi juga kami akui bahwa masyarakat itu tidak semua menyukai tentang konten program pemerintahan. Kami akui itu. Nah, atau jangan-jangan karena formalnya Betul. konten yang diproduksi oleh dinas-dinas yang berhubungan dengan OPD pemerintahan gitu ya. Nah, ada nggak sebetulnya satu konsep yang mungkin bisa merubah jenis kontennya, isi kontennya, bahwa di era gadget sekarang, di era milenial sekarang, ada kecenderungan misalnya diseminasi informasi tentang pembangunan daerah itu dibuat untuk lebih menyentuh anak-anak muda dengan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu formal, misalnya gitu. Makanya kita juga sudah berupaya, meskipun belum terlalu banyak, kita kadang-kadang juga memproduksi konten video-video singkat yang kesannya memberi sesuatu yang lucu gitu. Pernah juga itu. Jadi kita juga di TikTok, kita juga udah ke TikTok juga. Jadi kalau bisa dicari Media Center _ Kota Bengkulu itu ada TikToknya, kita Media Center. Jadi platform yang kita gunakan Media Center, namanya Media Center Kota Bengkulu. Kita juga membuat itu. Jadi sisi-sisi unik, kreatif, menarik, kreatif, yang menonjolkan dari kreativitas suatu acara atau misalnya itu sudah ada kita. Di TikTok ada kita masukkan juga. Jadi kadang itu potongan-potongan gambar, potong-potongan video dari satu kegiatan. Nah, tapi tetap ada intinya, kita bicara intinya ya, suatu kegiatan itu gitu. Apa pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, konten-konten kreatif menarik itu sifatnya tambahan ya, atau mengisi untuk melengkapi gitu, sebagai pelengkap saja gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita bandingkan mungkin ada nggak komparasi misalnya Pak Tri selaku Kabid di Kominfo ini berupaya untuk mencari tadi ya satu konten yang kreatif dalam rangka mendiseminasikan berbagai pembangunan daerah di Kota Bengkulu. Nah, terbayang nggak kira-kira jenis dan konsep satu konten yang seperti apa sebetulnya yang kira-kira bisa masuk ke masyarakat kota, yang sehingga masyarakat kota pun mau untuk melakukan like, kemudian ya sharing maupun berkomen di situ. Ada nggak konsep yang mungkin belum dieksekusi nih oleh Pak Tri? Kami baru-baru saja gini, kalau kita lihat ada dua yang kita butuhkan untuk melakukan itu. Pertama, personal branding, artinya bagaimana membranding kepala daerahnya nih dari sini. Kemudian ada program branding, bagaimana membranding program pemerintahan ini. Nah, yang dilakukan Kominfo dulu sempat kita juga dua-duanya kita lakukan, personal branding, program branding kita juga lakukan. Setahun belakang ini kita ada tim bantuan juga ya, bantuan tim yang memang
mereka dipekerjakan langsung dari Pak Wali, Wakil Wali Kota, ada tim HD Kreatif namanya. Nah, kita sudah berbagi tupoksi ini. Di situ, Sudah berbagi tupoksi ketika perihal pemerintahan itu Kominfo, wilayahnya Kominfo. Yang personal brandingnya itu ada di tim HD Kreatif. Tapi kita tetap bersinergi, konten apa yang dibutuhkan, sharing informasi gitu ya, sharing seperti itu. data gitu ya. Jadi ketika kepala daerah itu ke lapangan, itu tidak hanya tim Kominfo yang ada, tapi ada tim HD Kreatif juga ada. Itu di bawah Kominfo apa langsung di bawah? Mereka langsung di bawah pimpinan. Oh, langsung di bawah pimpinan. Jadi berkoordinasi saja. Betul. Terkait konten apa. Ya. Nah, ini juga yang kemudian menarik sebetulnya, karena ketika kita berbicara platform apakah media mainstream atau media sosial, harus diakui sekarang semua orang lebih banyak mengakses yang namanya dan mengkonsumsi medsos. Betul. Sebagai satu bentuk informasi yang paling sering mungkin diakses oleh masyarakat. Nah, di dua platform ini, Dinas Kominfo sendiri kira-kira ada nggak membagi tugas khusus bahwa fokus utama ternyata harus di medsos, sementara meninggalkan atau tetap bermain di media mainstream tapi dengan kadar yang terbatas misalnya. Kebijakannya seperti apa? Iya, kebijakannya tetap kita menggunakan kedua-duanya. Kedua-duanya tetap digunakan ya. Tentu dengan melihat ini sasarannya apa nih nanti terhadap suatu konten gitu kan. Ketika itu lebih ke visual, audiovisual, tentu tidak mungkin kita menggunakan misal surat kabar gitu untuk mendiseminasi itu. Tapi makanya saya bilang tadi dua tetap gunakan, tapi memang fokusnya sekarang sesuai keinginan pimpinan juga itu di media sosial, Pak. Makanya saya sampaikan tadi bahwa semua perangkat daerah itu juga berperan ketika konten dari Kominfo ada, ketika konten dari tim HD Kreatif ada. Perangkat daerah juga berperan untuk memaksimalkan diseminasi itu, baik melalui platform media sosial resmi pemerintah seperti dinasnya, kecamatannya, ataupun secara pribadi. Oke. Nah, kalau di Dinas Kominfo sendiri, Pak Tri, terkait dengan perbincangan publik di media sosial, ya, kan sering banyak juga ada yang mengkritik, ada juga yang tidak puas. Nah, sebetulnya ketika Kominfo sendiri melihat komen-komen yang mendiskreditkan, misalnya bahwa pemerintah sudah bekerja, tapi kemudian keluhan banyak, kritik banyak. Nah, apa yang dilakukan tindak lanjut dari merespon itu? Apakah cukup dibiarkan saja, atau kemudian ada hal-hal yang kemudian menurut Dinas Kominfo perlu direspon? Nah, apakah Dinas Kominfo menjadikan perbincangan publik di medsos itu juga bagian dari satu data yang diperlukan gitu untuk mengambil kebijakan lanjutan dalam konteks cara mendiseminasikan informasi terkait pembangunan yang pas itu sebaiknya seperti ini? Tentu benar sekali, Pak Agus. Terkadang memang ada ya kritikan-kritikan itu masuk melalui media sosial ya. Kadang ada melalui DM kami juga. Ada yang masuk juga ya? DM ke media center. Kalau gitu persentase yang mend-DM tuh kira-kira dalam sehari atau seminggu ada berapa banyak gitu? Kalau dalam seminggu nggak terlalu banyak sih Pak, karena memang itu tadi ya tergantung isu yang mereka lihat gitu kan. Berkaitan dengan mereka atau tidak. Ya paling kalau itu kadang wah Pak susah nih cari kepentingan pribadi lah yang berhubungan saya dengan itu ya, individu masing-masing gitu kan, seperti itu. Kadang memang kita merespon langsung, kemudian kritikan-kritikan itu kami teruskan ke OPD yang terkait. Kami minta mereka merespon. Oh gitu. Misalnya mereka tidak merespon, misalnya melalui media sosial, mereka bisa kirim ke kami. Kami yang meneruskannya ke warga yang bersangkutan tadi gitu. Banyak sih Pak, memang tidak rutin ya. Banyak dalam tanda kutip itu terkadang terhadap isu-isu tertentu saja gitu. Biasanya isu apa yang paling sering lah sepengamatan Pak Tri Nugroho? Biasanya ini
soal sampah. Soal sampah Ya, ya. kadang buang sampah sembarangan. Kadang kan kita lihat gini ya, peran untuk bersihnya suatu kota itu tidak hanya pemerintah, tetapi bagaimana warganya juga memiliki kesadaran gitu untuk tidak buang sampah sembarangan. Kadang bak sampahnya sudah disiapkan, sudah disediakan, tapi karena kesadaran nggak kurang, muncul, ya. dan masyarakat tuh ya buang-buang aja gitu kan. Iya. Kan tetap pemerintah, wah apa nih kerja pemerintah nih, sampah ini aja nggak diangkut-angkut misalnya. Padahal mungkin itu tadi ya, banyak hal-hal lain, misalnya ada keterbatasan armada misalnya yang terjebak di TPA ketika kalau hujan deras misalnya kan itu masih tanah kuning semua ya. Saya pernah ngobrol sama Kadis Lingkungan Hidup, Pak ini ada keluhan nih kok ada sampah belum diangkut katanya. Ternyata itu masalahnya. Nah, hujan deras jadi kendaraan mereka ada trouble di TPA gitu. Oke, selain isu tentang sampah ada lagi nggak yang menurut Pak Tri ini yang paling menyedot perhatian publik kota seandainya informasi itu wacana atau info itu berkembang di medsos, apakah itu diproduksi oleh Kominfo atau dari media massa mainstream yang kemudian jadi bahan perbincangan dan harus segera disikapi selain isu tentang sampah. Biasanya isu-isu tentang apa lagi yang menarik minat masyarakat kota untuk banyak berkomen gitu. Beberapa waktu lalu kita ada ini ya, isu yang soal penolakan berobat ini pasien bayi itu, balita itu. Iya. Yang ternyata warga Benteng apa belum tahu, Benteng waktu itu. Itu sangat menyita ya, saya lihat juga. Sampai-sampai kepala daerah harus ke sana ya, kami juga mendampingi, meminta maaf ya gitu atas mungkin kelalaian dari petugas di puskesmas. Itu saya lihat juga luar biasa, sangat menyita perhatian publik gitu kan. Nah, ketika ada kasus seperti itu, ini kan perlu ada pemadamnya ya. Ya, betul. Dan itu salah satu sebetulnya bagian tugas dari Kominfo ya. Betul. Nah, ada cara khusus nggak yang dilakukan Kominfo ketika bertemu dengan kasus-kasus yang seperti itu? Ya. Bentuk rilis yang seperti apa yang sebaiknya dibuat agar kasus itu kemudian menjadi tidak meluas dan kemudian segera bisa terselesaikan? Iya, tentu pertama adalah ada proses identifikasi yang kita lakukan. Identifikasi itu kita melihat, ini lihat dulu nih kejadian ini apa sih kronologisnya gitu, kronologis yang sebenarnya. Terkadang tidak semua apa yang kita lihat di medsos yang diposting orang itu kan belum tentu semua. Framing saja Ya, itu ya. kadang framing saja atau kadang ketidaksukaan individu terhadap suatu instansi bisa saja atau terhadap sesuatu petugas misalnya kan itu bisa saja terjadi. Kita mengidentifikasi, melihat kronologisnya, tentu kepala dinas berkoordinasi dengan OPD yang terkait untuk mengetahui hal yang sebenarnya apa gitu. Ketika sudah tahu itu, kemudian pimpinan juga sudah pasti diinformasikan juga, kepala daerah, wakil kepala daerah, tentu sikap apa yang kita ambil. Iya. Sangsikah terhadap petugas pelayanan publik, kemudian atau hal-hal lain. Pertama, ketika kita mengetahui ternyata itu memang kekeliruan atau dalam tanda kutip kekilafan dari petugas pelayanan publik, tentu dengan jiwa besarnya saya melihat kepala daerah, wakil kepala daerah minta maaf. Bukti minta maaf itu tidak hanya kita menarasikan ya, tidak menarasikan, tapi juga dengan datang ke keluarga yang bersangkutan tadi. Datang membawa, inilah saya lihat membawa buah tangan, bahkan wali kota yang saat itu sedang di luar provinsi Bengkulu, dia minta video call, dia ingin lihat balita itu. Jadi memang murni saya melihat kepemimpinan beliau, apabila kita ada kekeliruan, tentu tetap melakukan minta maaf. Kami juga Kominfo menyadari misalnya, ini memang ada kekeliruan dari kitanya gitu. Tidak mungkin kita mengeluarkan narasi-narasi yang membantah ya. Kita tetap menyampaikan apa adanya. Karena memang pimpinan juga tidak mau dibuat-buat.
Misalnya dibuat-buat, wah kita harus ini, harus paling ini, paling ini, tidak. Tapi kita lihat identifikasi, oh ternyata memang kita yang keliru, Pak. Pimpinan menyampaikan, Pak gini. Ya udah, apa solusinya? Kita minta maaf, apa kita ke sana, kita ini. Nah, jadi kemudian disanksi juga ya, waktu itu ada yang disanksi juga petugasnya. Itu salah satu bentuk ya keseriusan bahwa tidak ada keberpihakan meskipun misalnya kekeliruan itu dilakukan oleh oknum. Itu yang saya lihat. Oke, nah mungkin ada ini khusus juga dari Pak Tri ya terkait dengan selama menjalani kabid di apa tadi? Informasi dan komunikasi publik. Udah berapa tahun Pak Tri di situ Pak Tri? Saya dari November 2019 ya. November 2019 sampai dengan sekarang ya. Nah selama itu kan tentu menghadapi berbagai dinamika persoalan dalam mengelola itu. Betul. Nah problem yang menurut Pak Tri menjadi PR di dalam Dinas Kominfo terkait tugasnya sebagai diseminasi informasi untuk pembangunan daerah khususnya Kota Bengkulu. Apalagi sebetulnya yang harus dilakukan agar informasi itu ya tentu hal-hal yang positif dapat kemudian diterima secara luas oleh masyarakat di Kota Bengkulu. Ya, kalau yang saya lihat sekarang kami ingin sebenarnya kemampuan dalam mengolah informasi termasuk diseminasi informasi itu tidak hanya di Dinas Kominfo selaku OPD leading sektor untuk itu. Tapi kami berkeinginan semua OPD punya SDM yang mampu mengelola informasi, mendiseminasikan informasi, baik itu tentang program-program yang ada di OPD-nya ataupun pemerintah kota, agar itu sampai ke publik gitu. Jadi tidak terpaku hanya di Dinas Kominfo. Saya membayangkan misal beberapa tahun ke depan, pemerintah kota mempunyai SDM di OPD itu mampu itu. Misalnya standarnya sama nih dengan kami yang Kominfo, yang tim pengelola informasinya seperti itu. Saya mikir itu, kenapa? Kami harus mengakui bahwa kemampuan untuk mengelola informasi ini mengemas dalam konten agar masyarakat ingin melihat, menyaksikan atau membaca, itu masih kurang. Itu kami kendala sekali. Saya betul, kadang saya cek, lihat di OPD, postingan OPD. Waduh kok narasinya seperti ini ya gitu. Jadi kadang, ya itu tadi ya, mungkin belum ada SDM yang kami lihat, walaupun mungkin ada hanya di beberapa OPD yang memiliki kemampuan yang seperti kita harapkan. Seperti itu. Itu masih menjadi PR. Kalau kita bisa bayangkan ketika setiap OPD itu punya orang-orang yang setidaknya dia mampulah mengelola kontennya seperti apa. Jadi kita enak sekali, saya udah membayangkan itu. Kemudian diseminasinya itu maksimal. Semua ribuan PNS ataupun PTT di pemerintah Kota Bengkulu melek media sosial. Bagaimana ketika saya melihat wali kota Bengkulu di medsosnya, wakil wali kota Bengkulu di medsosnya, dia menyebar suatu konten sampai ribuan, puluhan ribu. Sebenarnya kalau itu saja pegawai satu pemerintah kota like, comment, share itu udah luar biasa. Berapa sebetulnya pegawai? 6 ribuan ya. 6 ribuan itu ya. Udah lumayan itu ya. Iya. Ini sudah jadi perbincangan dengan kepala daerah. Makanya atau didorong agar mungkin ada kebijakan khusus yang dikeluarkan apakah lewat perwal atau kita yang sudah mendorong itu. Kita sudah 3 kali atau 4 kali mengeluarkan surat edaran. Surat edaran ya. Tanda tangani wali kota agar semua OPD berpartisipasi dalam diseminasi informasi. Nah, yang kami lihat itu tadi kesadaran mungkin dari OPD-OPD-nya. Saya juga tidak tahu kenapa, apakah fokus mungkin karena pekerjaannya atau mungkin ada juga SDM-nya mungkin yang belum mampu, atau misalnya SDM-nya ada yang mampu tapi tidak disupport oleh atasannya, itu kan bisa saja. Kita tidak tahu problema apa yang terjadi gitu kan. Tapi memang setidaknya dari kami, dari Dinas Kominfo, kami mulai dari dalam dulu nih. Semua pegawai Dinas Kominfo itu wajib like, comment, share setiap hari di produk yang kita hasilkan. Dan itu dilakukan? Dilakukan setiap hari, dan itu dipatroli. Ada tim khusus? Iya, ada tim khususnya. Pak Tri sendiri yang
Ada tim khusus, kita ya. punya 2 orang yang mempatroli. Jadi Pranala ya, link medsos kita itu semua pegawai itu sudah ada di mereka. Jadi patroli jam 1 siang mereka udah mulai patroli nih. Nah, nanti reportnya masuk, Pak ini ada yang nggak share Pak, ada yang nggak komen katanya kan. Nah, sanksinya sanksi sosial, kena teguran dari kepala dinas. Gitu. Atau ada nggak pemikiran atau memungkinkan tidak misalnya Kominfo Kabid selaku Kabid Pak Tri kemudian mendorong ada satu kebijakan pemerintah kota untuk menjadikan kota Bengkulu ini sebagai kota YouTube misalnya ya, sehingga setiap warga kota bisa dijadikan duta pembangunan informasi yang kemudian harus di-share ke konten-konten pribadi mereka, konten YouTube. Kalau kita coba kalkulasikan terkait dengan AdSense yang ada, mungkin itu bisa membantu perekonomian warga kota gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan sesuatu yang out of the box yang seharusnya juga kemudian dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai bahwa tugas-tugas diseminasi informasi pembangunan daerah hanya menjadi tugas pemerintah. Warga kota ada kewajiban juga misalnya didorong dengan cara seperti itu. Sehingga akan ada saling share, saling like, saling subscribe di antara. Nah, boleh nggak misalnya kalau itu ide itu dicetuskan, dimunculkan dan kemudian menjadi satu kebijakan nih, Kota Bengkulu berani mencanangkan kota YouTube karena warga kotanya diwajibkan punya akun untuk kemudian menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan Kota Bengkulu. Ya, sebenarnya itu ide menarik juga, banyak juga ide pernah diwacanakan, tapi memang kembali lagi kadang seperti ini Pak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkadang tidak semua masyarakat ini khususnya kaum milenial itu tertarik dengan pemerintahan gitu. Saya melihat itu kan, makanya kadang mereka ini buat konten-konten ya yang suka mereka lah, misalnya ngeprank atau apa gitu kan, berbeda dengan kita yang pemerintahan yang memang punya fungsi untuk diseminasi program kebijakan. Makanya ini Pak Tri akan sangat berkorelasi ketika misalnya ada program khusus atau anggaran khusus yang kemudian bisa dibuat menjadi semacam perlombaan atau sayembara. Dan itu bisa kerjasama kita dengan komunikasi, FISIP, UNIP. Kenapa hal-hal seperti itu nggak kita pikirkan bahwa ke depan memungkinkan itu bisa dilakukan kan? Untuk menjaring ketertarikan dan juga kemudian menumbuhkan bahwa konten kreator itu sebetulnya juga bisa menghasilkan dan kemudian juga dapat membantu satu kota untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, kalau saya pernah membayangkan gini, kalau kebijakan satu pemerintah daerah mengharuskan tadi ya setiap warganya punya itu saling share, saling subscribe, jangan-jangan semua bisa dapat AdSense nih. Dari situ kan mungkin membantu perekonomian. Nah, tinggal bagaimana secara teknis itu diaplikasikan. Terima kasih Pak Agus idenya. Mungkin bisa kami jadikan bahan diskusi nanti dengan pimpinan. Tentu kita menerima ya semua masukan, semua ide, gagasan untuk mengembangkan atau memajukan bagaimana formula diseminasi informasi publik ini benar-benar bisa dilakukan secara maksimal gitu. Dan berdampak, berefek pada pembangunan daerah. Oke, ya baik. Menarik perbincangan tanpa terasa sudah hampir 1 jam. Saya ya dengan Pak Tri Nugroho ini berbicara tentang komunikasi publik, instansi daerah kota khususnya dalam upaya pembangunan daerah. Sekali lagi terima kasih Pak Tri telah hadir dan mau memberikan berbagai informasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tri di Dinas Kominfo. Baik, demikian ya para podcaster FISIP UNIP, bahwasanya kita sudah dibatasi oleh durasi, karena itu pertemuan kali ini dengan topik peranan komunikasi publik instansi daerah dicukupkan.
Saya lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Iya.